Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang kami hormati jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama yang hadir pada kesempatan ini dan juga para pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dari seluruh Indonesia yang hadir. Mana suaranya? Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih atas partisipasinya seluruh aktivis dan kader-kader Nahdlatul Ulama yang hadir. Hadirin wal hadirat, para tamu undangan yang mulia, wacana humanitarian Islam dan terminologi humanitarian Islam diperkenalkan pertama kali pada tahun 2017 dalam satu konferensi yang sederhana di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, pesantren dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Dan sudah itu juga kemudian diluncurkan apa yang kami sebut sebagai Gerakan Global Humanitarian Islam di markas Gerakan Pemuda Ansor pada tahun yang sama. Dan kemudian kami terus bekerja, berupaya memperkenalkan wacana ini ke berbagai kalangan, baik itu kalangan komunitas-komunitas agama di berbagai negara, kalangan para mereka yang berada di lingkaran-lingkaran pembuatan kebijakan, decision making circles di seluruh dunia, bahkan kalangan politik dan juga kalangan akademik di berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia. Dan alhamdulillah, seiring perjalanan waktu, berbagai capaian telah berhasil diraih dalam upaya membagi wacana, gagasan-gagasan tentang humanitarian Islam ini kepada berbagai kalangan di seluruh dunia, sehingga sekarang wacana humanitarian Islam atau al-Islam lil insaniyah atau Islam untuk kemanusiaan ini telah menjadi wacana yang cukup kuat secara internasional. Bahkan belum lama ini satu lingkaran akademik, lingkaran akademia di Eropa yang dipimpin oleh Profesor Dr. Rudiger Lorker dari Universitas Wina, Austria, telah mempublikasikan satu buku tentang humanitarian Islam khusus melalui penerbit besar di Eropa, yaitu The Brill. Dan
diskusi, pembicaraan tentang wacana ini juga semakin meluas, sehingga jaringan para akademia yang lain juga semakin tertarik untuk ikut serta di dalam diskusi tentang humanitarian Islam ini, sehingga hari ini kita buka satu lagi yang kita rancang sebagai diskusi akademik mengenai wacana ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, humanitarian Islam itu bukan gagasan baru, bukan sesuatu yang baru. Karena humanitarian Islam itu sendiri sesungguhnya harus difahami sebagai inherent di dalam pesan ilahi yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ditegaskan di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma arsalnaka ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, ay li jami'il alamin atau lil alamin jami'a. Jami'nya tidak disebut karena sudah mu'arraf bi'al. Ini kalau orang pesantren memaknainya didasarkan pada kaidah kullu jam'in mu'arrafin bi'al yaqtadil umum, bahwa Rasulullah Muhammad SAW tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali, tidak ada tujuan lain kecuali sebagai manifestasi dari kasih sayang Allah, rahmah Allah kepada seluruh alam tanpa kecuali. Tidak ada yang dikecualikan dari seluruh alam ini dari rahmah Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya Islam memang secara inherent di dalam pesan ilahiyahnya harus difahami sebagai wawasan yang berpihak kepada seluruh umat manusia, wawasan yang dimaksudkan untuk memperjuangkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia tanpa kecuali. Maka sebetulnya humanitarian Islam atau al-Islam lil insaniyah ini hanyalah satu terminologi yang dimaksudkan sebagai pengingat saja dari apa yang sebetulnya sudah sejak awal menjadi ajaran dan wawasan dari Islam itu sendiri. Tetapi jauh lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa apabila tadi saya nyatakan humanitarian Islam ini bukan gagasan baru, bukan sesuatu yang baru, tetapi terminologi humanitarian Islam sebagai pengingat sesungguhnya sangat terkait dengan konteks dinamika global yang kita alami, yang dialami oleh umat manusia dewasa ini. Betapa pertentangan, konflik, dan multipolaritas yang mengarah kepada dinamika yang semakin sulit dikendalikan. Maka perlu ada pengingat
mengingatkan umat manusia ini tentang keberadaan kita hidup bersama di satu planet yang sama, dan kita terikat satu sama lain pada nasib yang sama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Islam hadir di berbagai belahan bumi dengan berbagai macam ekspresi dan warna, berbagai macam konstruksi peradaban yang tumbuh yang mungkin berbeda-beda satu sama lain. Di Indonesia ini, di Nusantara ini, Islam diterima dan kemudian diserap ke dalam jiwa peradaban Nusantara untuk diekspresikan kembali dengan cara Nusantara. Kita melihat ilustrasi yang sangat indah dan sangat mengharukan dari selawat Imprak. Itu adalah ilustrasi bagaimana Islam diserap dengan rasa jiwa Nusantara dan kemudian diekspresikan kembali dengan cara dan jiwa Nusantara. Bapak Ibu, kalau orang melihat dengan teliti, mengurai wacana yang telah kami kembangkan terkait dengan humanitarian Islam ini, saya yakin orang akan dengan mudah menyimpulkan bahwa wawasan humanitarian Islam ini yang kami kembangkan ini sebetulnya adalah wawasan tentang pengalaman Indonesia. Bahwa humanitarian Islam ini adalah wacana tentang apa yang telah dilalui oleh Indonesia, ditemukan alurnya dalam sejarah Indonesia ketika Indonesia menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam masalah terkait nature, keberadaan yang sangat beragam, dan kemudian menemukan jalan keluarnya. Ini adalah tentang pengalaman Indonesia, tentang kisah keberhasilan Indonesia. Kami yakin bahwa pengalaman Indonesia, kisah sukses Indonesia ini layak untuk dibagi bersama seluruh komunitas global, komunitas internasional sebagai sumbangan kita di dalam perjuangan bersama seluruh umat manusia untuk menemukan jalan keluar dari berbagai masalah dan kemelut yang dihadapi dunia dewasa ini. Ya. Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau ditanya tentang apa pesan dasar dari humanitarian Islam ini, lepas dari berbagai macam nuansa diskusi, nuansa gagasan yang ada di dalamnya, saya harus sampaikan bahwa dengan wacana humanitarian Islam, dengan gerakan global humanitarian Islam ini, kami memanggil siapa saja yang berkehendak baik, yang memiliki kehendak baik dari semua latar belakang agama dan keyakinan,
dari semua bangsa-bangsa yang ada untuk bergabung dalam perjuangan bersama mengupayakan terwujudnya suatu tatanan internasional yang sungguh-sungguh adil dan harmonis yang ditegakkan di atas prinsip penghargaan terhadap kesetaraan hak dan martabat bagi setiap manusia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.